Pernah sadar nggak, waktu pikiranmu tenang, masalah seperti lebih mudah selesai. Tapi begitu pikiranmu kacau, emosimu berantakan. Tiba-tiba hidup juga ikut berantakan. Di video ini, aku akan membahas bagaimana emosi mempengaruhi frekuensi tubuh. Dan bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk mempraktikkan law of vibration secara sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berubah saat kesadaranmu naik level. Seorang psikiater dan juga peneliti spiritual Hawkins menjelaskan bahwa hidup manusia berjalan di level kesadaran. Setiap pikiran, setiap emosi memiliki energi dan hidup hanya memantulkan energi yang paling sering kita bawa. Di level kesadaran yang rendah, hidup akan terasa seperti hukuman. Kita hidup dalam rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, dan juga kemarahan. Kita merasa selalu kurang, mudah tersinggung, selalu menyalahkan, bukan karena kita orang yang jahat, tapi karena kesadaran kita masih terikat pada luka lama. Di level ini, dunia terasa tidak adil, padahal yang terjadi hanyalah hidup sedang memantulkan isi batin kita sendiri. Dalam Map of Consciousness, ada satu angka penting, yaitu angka 200. Dan kabar baiknya, manifestasi baru bekerja secara alami di atas angka ini. Hidup terasa berat bukan karena hidupmu salah, tapi karena kesadaranmu belum naik level. Ketika kesadaran kita berada di bawah 200, hidup akan terasa melawan. Energi kita cepat habis dan drama terasa nyata. Dan sedangkan ketika level kita berada di atas 200, keputusan kita akan lebih jernih dan hidup terasa lebih sinkron. Dan peluang pun akan datang tanpa dipaksa. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita hadir ke dunia yang berubah. Belajar level kesadaran bukan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain, bukan juga menjadi merasa si paling sadar, dan bukan juga merasa si paling benar. Tapi untuk satu hal sederhana, supaya kita berhenti hidup secara otomatis dan mulai hidup dengan kesadaran. Karena mungkin yang perlu diperbaiki bukan hidupmu, melainkan posisi kesadaranmu di dalam hidup itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Ada level kesadaran di mana seseorang itu membenci hidup. Ia membenci dirinya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang hidup di level ini tanpa pernah mereka sadar bahwa itu bukan jati diri mereka. Kita sebut aja namanya si A. Sejak kecil, si A sering mendengar kalimat, "Kamu memalukan, kamu selalu salah." Lama-kelamaan, itu bukan lagi suara orang lain, tapi itu menjadi suara di kepalanya sendiri. Di level shame, seseorang tidak merasa melakukan kesalahan. Ia merasa dirinya adalah kesalahan. Ia menunduk saat berbicara, ia takut terlihat, ia merasa dirinya tidak pantas dicintai. Apakah kalian merasa begini? Dan ciri-ciri seseorang yang berada di level 20 atau level shame adalah ia merasa ingin menghilang. Dia sulit menatap mata orang, dia selalu menghindari kesempatan yang baik, dan dia melakukan self-sabotase secara tanpa sadar. Ini adalah level kesadaran yang paling rendah. Bukan karena orangnya lemah, tapi karena ia terlalu lama menyimpan luka sendirian. Perubahan tidak terjadi saat si A ini sudah menjadi percaya diri. Perubahan dimulai saat satu pikiran kecil muncul. Mungkin aku tidak sepenuhnya rusak. Saat seseorang mulai memisahkan siapa dirinya dari apa yang pernah terjadi padanya, ia naik ke level berikutnya. Di level good, seseorang tidak lagi berkata, "Aku ini buruk," tapi berkata, "Aku melakukan sesuatu yang buruk." Ini terdengar lebih baik, tapi masih menyakitkan. Si A mengingat masa lalunya yang selalu kelam. Kata-kata yang pernah diucapkan, kesempatan yang dilewatkan, orang yang mungkin ia sakiti. Di level ini, seseorang terus menghukum dirinya sendiri. Ia sulit menerima kebahagiaan karena merasa tidak pantas bahagia. Ciri seseorang yang berada di level 30 adalah sulit memaafkan diri sendiri. Yang kedua adalah terjebak dalam masa lalu. Overthinking dengan keputusan yang lama, merasa aku harus menebus kesalahanku yang kemarin, dan bahkan merasa bersalah saat sedang senang.
Banyak orang terlihat baik-baik aja, tapi hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Jika kamu sedang berada di level ini, dengarkan ini baik-baik. Rasa malu bukan identitasmu. Rasa bersalah bukan jati dirimu. Itu hanya tahapan kesadaran. Dan kesadaran selalu bisa naik saat kamu siap untuk jujur pada diri sendiri. Ada orang yang hidupnya terasa berat. Bukan seminggu, bukan setahun, tapi berat bertahun-tahun. Bukan karena dia malas, tapi karena dia hidup di level kesadaran tertentu dan tidak pernah diajari bagaimana cara naik level. Kita lanjut ceritanya. Setelah kehilangan pekerjaan dan juga hubungannya sekaligus, si A bangun pagi tanpa tujuan, tidak ingin mati tapi juga nggak benar-benar ingin hidup. Si A bukan malas, ini apati, yaitu ketika hidup terasa berat untuk diperjuangkan. Lalu datang level grief. Ia menangis diam-diam, mengingat masa lalu, bertanya kenapa ini semua terjadi padaku. Perubahan mulai terjadi, bukan saat si A bahagia, tapi saat si A berhenti menyangkal rasa sakitnya. Si A mengakui, iya, aku sedang hancur saat ini. Setelah bangkit sedikit, si A mulai mencoba lagi, tapi sekarang ia hidup dalam takut gagal, takut salah, takut masa depan. Ini adalah level fear. Ketika hidup dipenuhi, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini, bagaimana? Fear mulai melemah. Saat A sadar satu hal, aku tidak bisa mengontrol masa depan, tapi aku bisa hadir hari ini. Nah, si A tadi kan bukan orang yang malas. Ia adalah orang yang ambisius. Dia punya mimpi, tapi hidupnya terasa seperti lari tanpa garis finish. Saat belum punya uang, ia ingin punya uang. Saat sudah punya, ia ingin punya lebih. Saat sendiri, ia ingin dicintai. Dan saat sudah dicintai, ia takut kehilangan. Ciri-ciri orang yang mempunyai level kesadaran 125 adalah hidupnya terasa kurang terus. Dan bahagianya adalah bahagia bersyarat. Aku bisa bahagia kalau aku udah kaya. Aku udah bahagia kalau aku udah punya jodoh. Aku udah bahagia kalau aku udah punya uang banyak. Dan dia suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan pastinya si A adalah haus validasi dan takut ketinggalan atau FOMO. Di level ini, kebahagiaan selalu bersyarat. Aku bahagia kalau... Dan kenapa sih desire selalu melelahkan? Desire memberikan energi, tapi juga menciptakan keterikatan. Semakin kuat kita melekat, semakin besar rasa takut kita kehilangan. Dan selama hidup dikendalikan dengan keinginan, kita tidak benar-benar hadir. Kita akan selalu mengejar versi hidup yang belum ada. Banyak orang mengira level ini adalah kesuksesan, padahal ini hanya level kelaparan yang terlihat rapi, terlihat ambisius, tapi batinnya gelisah. Terlihat bergerak, tapi tidak pernah merasa cukup. Transisi tidak terjadi saat keinginan terpenuhi, tapi saat pertanyaan muncul, kenapa aku tetap kosong meski sudah mendapatkan banyak hal? Dari sini ada dua jalan, ke level 150 anger atau ke level 200 courage. Kita bahas satu-satu. Kita bahas di level 150. Si A merasa marah pada sistem, pada orang lain, pada hidup. Si A bekerja keras, tapi dengan energi membuktikan. Ini anger, energinya besar, tapi membakar dari dalam. A marahnya berubah arah. Saat A bertanya, apa yang bisa aku ubah dari diriku sendiri? Si A mulai merasa lebih baik, merasa lebih benar. Tapi masih mudah tersinggung, mudah merasa direndahkan. Ini adalah pride. Terlihat kuat tapi rapuh. Sampai suatu hari, si A mengakui satu hal yang paling sulit. Aku belum tahu segalanya. Oke, kita di level 200. Si A tidak tiba-tiba bahagia. Hidupnya masih berantakan. Tapi untuk pertama kalinya, dia berhenti menyalahkan siapapun. Di level courage, seseorang akan berkata, ini hidupku dan aku bertanggung jawab pada diriku sendiri. Bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meskipun takut. Disinilah courage atau di level 200 lahir. Bukan karena hidup si A berubah, tapi karena si A berkata,
Aku bertanggung jawab atas diriku sendiri. Hawkins menyebut satu titik penting, yaitu di level 200 atau courage. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena satu kalimat yang muncul di dalam diri. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Di titik ini, kita berhenti menjadi korban. Kita mulai jujur. Kita berani untuk berubah, meski masih takut. Banyak orang tidak sadar, satu keputusan berani bisa mengubah arah hidupnya selamanya. Dan si A ini mulai sadar, tidak semua hal perlu untuk ditanggapi. Tidak semua opini perlu dibela. Dan tidak semua konflik perlu dimenangkan. Di level ini adalah neutrality. Ketika hidup terasa lebih ringan, karena ego tidak lagi memegang kemudi. Saat kamu berhenti berkata, aku harus menang, dan mulai berkata, tidak apa-apa, kamu sedang naik level. Si A tidak lagi reaktif. Tidak semua hal perlu untuk ditanggapi. Ia belajar untuk melepas. Ini adalah neutrality. Saat kesadaran kita naik ke level netral, akan ada keinginan untuk belajar dan ada penerimaan. Kita berhenti melawan hidup, tidak lagi reaktif, tidak haus validasi, tidak sibuk membuktikan diri. Aneh tapi nyata, saat kita berhenti memaksa hidup, hidup mulai bekerja sama dengan kita. Itulah yang dinamakan dengan selaras. Di level 310, willingness. Di level ini si A mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Ia tidak lagi malu saat belum tahu, tidak alergi terhadap kritikan. Ia siap belajar, siap berkembang, dan siap berubah. Tanda seseorang berada di level willingness adalah ia mau belajar dari siapapun, tidak defensif, konsisten bertumbuh, dan tidak menunda perubahan. Hidup akan mulai bergerak dengan cepat saat seseorang benar-benar siap untuk bertumbuh. Dampak yang positif ketika seseorang berada di level willingness adalah kehidupannya tidak penuh dengan drama. Dia berhenti menyalahkan dan hidup terasa realistis dan lebih stabil sampai akhirnya bisa ke acceptance. Ini adalah hidupku dan aku tidak perlu membencinya. Tanda ketika seseorang naik level adalah hidupnya terasa lebih ringan dan tanpa alasan yang besar. Di level 350, acceptance. Acceptance bukan pasrah. Acceptance adalah ketika seseorang berkata, inilah kenyataan dan aku berhenti melawannya. Di level ini, dia tidak lagi sibuk bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus terjadi padaku? Tetapi bertanya, apa langkah terbaik sekarang? Di level kesadaran 400 atau reason. Di level reason, hidup akan dipahami dengan jernih. Emosi tidak lagi memimpin, tetapi logika, ilmu, dan pemahaman mengambil peran. Banyak ilmuwan, profesional, dan pemikir besar hidup di level ini. Tapi level reason ini punya batas. Ia memahami dunia, tapi belum tentu merasakan kedamaian. Di level ini, A tidak ingin menang, tidak ingin terlihat hebat. Ia hadir, mendengarkan, dan tidak menghakimi. Ini adalah love. Bukan cinta otomatis, tapi kedamaian yang stabil. Cinta bukan emosi romantis. Cinta adalah keadaan batin. Kita tidak ingin menang, tidak ingin terlihat benar, tidak ingin dipuji, tapi kita hadir dan itu sudah cukup. Orang di level ini biasanya terlihat biasa aja, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa aman. Kesadaran tidak naik karena banyak tahu, banyak bicara, atau banyak menghakimi. Kesadaran naik karena kejujuran pada diri sendiri, melepas ego yang lama, dan keberanian untuk tumbuh dalam diam. Level 540, joy atau sukacita. Joy di sini bukan maksud euforia. Joy adalah rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan, yaitu ketika seseorang tersenyum tanpa alasan, hadir tanpa gelis. Hidup memang tidak terlalu sempurna, tapi batinnya ringan dan penuh dengan rasa syukur. Tanda ketika seseorang sudah berada di level joy adalah ia tidak takut kehilangan, ia tidak melekat, dan bahagianya sederhana. Level 600 hingga 1000,
enlightenment. Di level ini tidak ada lagi aku yang ingin menang, tidak ada drama, tidak ada pembuktian, yang ada hanya kesadaran yang murni. Level ini langkah, bukan tujuan, tapi hasil alami dari pelepasan total terhadap ego. Tidak semua orang perlu mencapai puncak, tapi setiap orang bisa naik satu level dari tempat ia berdiri sekarang. Karena hidup tidak berubah dengan memaksa dunia. Setiap orang sedang berada di levelnya masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang ada hanya apakah kamu siap naik level ke level berikutnya. Karena hidup tidak akan berubah saat dunia membaik. Hidup berubah saat kesadaranmu naik. Hidupmu hari ini adalah cermin dari kesadaranmu kemarin. Dan kabar baiknya, kesadaran selalu bisa naik. Mungkin yang perlu naik hanyalah cara kamu menyadari hidup itu sendiri.